perkenalkan dulu, Bapak Guru adalah guru dari kelas 5 di SDN 5 Manistutu ya, yang berada di Desa Manistutu, Kecamatan Melayu. Bapak adalah Imadi Gede Suyatmi, ya bisa dipanggil Suyatmi. Nah, lanjutkan. Nah, sebelum lanjut kepada apa yang kita akan pelajari hari ini, apakah Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Nilai-nilai yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hal itu nanti dapat terjawab setelah Nana melihat pembahasan tentang materi hari ini. Nah, adapun materi pembelajaran yang pertama, kita akan pelajari tentang nilai yang terkandung pada sila Pancasila. Jadi setiap sila dalam Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang terkandung, dan di dalamnya tentu kita akan mempelajari ada simbol-simbol di setiap sila Pancasila. Kemudian sikap yang mencerminkan nilai dari sila Pancasila ya di masing-masing silanya. Kemudian nanti di akhir kita akan mencoba menganalisis sikap sesuai sila Pancasila. Nah, selanjutnya nilai-nilai Pancasila. Dari tadi kita menyampaikan tentang nilai, dari awal juga tentang nilai Pancasila. Sebenarnya nilai itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kehidupan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi pada intinya nilai itu adalah sesuatu yang penting sifatnya ya, dan berguna bagi kehidupan kita semua. Nah, kita akan mulai pada sila pertama ya. Di sana bisa dilihat sila pertama dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ada gambar di sana tentang kerukunan umat beragama. Ya, tentu nilai yang terkandung pada sila pertama ini tidak terlepas dari bunyi silanya, yaitu tentang ketuhanan. Nah, nilai yang terkandung adalah masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Jadi Indonesia ini sangat memegang teguh nilai-nilai ketuhanan ya, sehingga ada berbagai kepercayaan yang berkembang di Indonesia, yaitu ada 6, dan itu dihargai oleh negara dan diakui. Nah, dari hal tersebut sehingga timbullah sikap saling menghargai antar sesama umat beragama atau antar umat beragama ya, itu pada sila pertama. Baik, kita lanjutkan ke sila berikutnya, yaitu sila kedua. Sila kedua dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat dilihat pada gambar ya di slide. Nah, di sana ada gambar 2 orang sedang saling membantu. Nah, ya, tidak ada perbedaan antara kedua anak tersebut, artinya anak cowok maupun anak cewek, laki-laki maupun perempuan itu sama, jadi berlaku adil ya, tidak ada saling membedakan. Nah, pada sila kedua ini nilai-nilai yang terkandung yaitu mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara
memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, di sini dapat digarisbawahi ya, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi jelas apa yang digambarkan pada foto di sana. Ada dua orang anak yang sedang saling membantu mengerjakan sesuatu, mengangkat barang. Nah, sehingga timbullah sikap mencintai sesama. Dari sikap kemanusiaan ini akan timbul sikap mencintai antar sesama umat beragama. Dan sesama umat yang dimaksud adalah umat manusia, ya. Nah, kita lanjutkan ke sila ketiga. Sila ketiga tentu sangat-sangat diingat, apalagi ada gambar di sana yang sudah menjelaskan dengan baik, yaitu tentang persatuan Indonesia. Jadi ini berhubungan erat kaitannya dengan nilai-nilai persatuan. Bagaimana Indonesia itu bersatu dalam suatu negara ini, meskipun ada banyak perbedaan-perbedaan yang sangat beragam di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung yaitu diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air. Jelas ya, di sana ada gambar tentang menghormati bendera, ya, atau dalam hal ini adalah menghormati tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Jika anak-anak masih ingat kembali ke zaman bagaimana Indonesia dulu merdeka, perjuangan para pahlawan hingga dibentuknya negara ini, dan simbolnya yaitu Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia, itu sangat panjang melalui banyak tahap, sehingga persatuan ini harus dijaga hingga sampai kapanpun. Dengan sila ketiga ini akan menimbulkan sikap cinta tanah air dan kebersamaan. Sudah jelas ya? Lanjut pada sila keempat. Di sana bisa diperhatikan juga pada gambar. Nah, pada sila keempat dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sudah jelas ya apa yang ada pada sila keempat. Nah, bagaimana hubungannya dengan gambar tersebut? Kita baca dulu nilainya ya. Nah, nilai yang terkandung adalah sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di sekitar atau masyarakat. Nah, hubungannya dengan gambar sekarang sudah menjadi lebih jelas ya. Artinya, gambar tersebut adalah suatu contoh. Begini, contohnya adalah penyelesaian masalah. Misalkan dalam satu kelas itu akan dipilih ketua kelas. Jadi penyelesaian masalahnya misalkan dengan dipilih secara bersama. Siapa yang akhirnya dipilih atau disebut dengan voting biasanya ya, memakai pemilihan siapa yang paling banyak dipilih, dia menjadi ketua kelas, begitu misalkan. Atau dengan menyelesaikan masalah lain, misalkan pembagian piket atau pembagian kelompok dan lain-lain. Contoh itu pada sila keempat. Nah, sehingga dalam sila ini sikap saling menghargai itu juga sangat diperlukan. Kepentingan dan keputusan bersama ya, maksudnya menghargai kepentingan dan keputusan bersama itu sangat-sangat harus dijaga dengan baik dan
kita harus bisa menghargai apa yang telah menjadi sebuah kesepakatan, sehingga nantinya semua yang telah disepakati bisa berjalan dengan baik. Begitu. Nah, kita lanjutkan pada sila kelima. Dengan bantuan gambar juga sudah dijelaskan bahwa pada sila kelima ini, yaitu dari bunyi silanya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki nilai yang terkandung, yaitu mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, kepentingan umum yang dimaksud itu seperti apa ya? Nah, misalkan contoh bahwa seluruh rakyat Indonesia ini adil mendapatkan air bersih, jadi kepentingan umum kepada semua masyarakatnya, kepada semua orang, bahwa air bersih itu sangat penting dari contoh yang ada di gambar tersebut. Sehingga dari sila ini sikap yang timbul adalah sikap adil terhadap sesama, adil terhadap semua orang, jadi tidak dibeda-bedakan, semua sama rata, punya hak dan kewajiban. Ya, bagaimana hak-hak yang perlu diberikan oleh negara itu adil dan tidak tumpang tindih, semuanya berlaku sama, sehingga sila kelima ini akan berjalan dengan baik. Sudah? Ya. Baik, kalau sudah jelas, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu sikap sesuai nilai dalam sila Pancasila. Nah, sikap sesuai sila pertama. Tentu anak-anak sudah tahu, simbol sila pertama dilambangkan dengan bintang. Nah, sikap sesuai sila pertama contohnya adalah: pertama, rajin sembahyang atau beribadah. Sikap pertama ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan tadi, adalah berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu contohnya satu, rajin sembahyang. Kedua, menjaga kerukunan antar umat beragama atau antar kerukunan antar agama satu dengan agama lain, gitu. Misalkan contohnya ya, kerukunan di dalam agama juga antar umat dalam satu agama dan antar umat dengan berbeda agama, begitu. Nah, selanjutnya menghargai keyakinan orang lain. Jadi keyakinan yang dimiliki oleh setiap orang itu berbeda-beda. Di Indonesia diakui dengan 6 agama. Jadi harus bisa menghargai keyakinan yang dimiliki oleh orang lain. Baik, sila pertama sudah jelas. Kita lanjutkan pada sila kedua. Sikap yang sesuai dengan sila yang berlambangkan rantai ini di antaranya: pertama, saling menolong, ya, menolong orang. Itu contohnya salah seorang yang menolong penyeberang jalan yang disabilitas, ya, atau memiliki kekurangan secara fisik, misalkan dalam keadaan yang susah berjalan atau lumpuh, sehingga ditolong untuk menyeberang jalan. Itu contohnya.
Kedua, berteman dengan baik, tidak membeda-bedakan teman. Dan yang ketiga, menghormati orang tua. Jadi pada intinya di sila kedua ini saling menghormati dan tidak membeda-bedakan. Itu pada sila kedua. Kita lanjutkan ke sila ketiga. Nah, sila yang berlambangkan pohon beringin ini ada beberapa sikap yang sesuai. Di antaranya, berprestasi. Ya, tentu dengan bunyi sila yang ketiga ini itu ya persatuan Indonesia, artinya dengan berprestasi akan mengharumkan nama bangsa dan membawa nama bangsa ini menjadi semakin dikenal oleh penduduk dunia. Kemudian yang kedua, belanja produk Indonesia. Sebagai orang yang menjaga persatuannya yang baik, harus saling mendukung antar penduduk yang ada di Indonesia. Misalkan membeli produk lokal dengan belanja produk-produk Indonesia seperti kain batik, contoh di sana, atau produk-produk lain, barang-barang elektronik yang berasal dari Indonesia, beras Indonesia, misalkan sembako juga dari Indonesia dan lain-lain. Begitu adanya sikap saling mendukung antar warga negara. Dan yang ketiga adalah menjaga kerukunan. Tentu di sila persatuan ini kerukunan sangat-sangat dihargai. Kerukunan itu menjadi salah satu faktor bagaimana persatuan dapat dijaga dengan baik. Kita lanjutkan ke sila keempat. Nah, sikap yang sesuai pada sila keempat yaitu sila yang berlambangkan kepala banteng ini di antaranya pertama, musyawarah atau diskusi. Jadi jelas ya, setiap ada permasalahan atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, hendaknya disepakati atau disampaikan dalam suatu diskusi. Ya, kalau anak-anak mungkin pernah melihat kalau di Bali musyawarah itu disebut sangkep ya. Jadi semacam merapat yang membahas juga sesuatu yang akan membutuhkan kesepakatan bersama. Contohnya seperti ini. Kalau anak-anak di sekolah musyawarah atau diskusi dalam kelompok belajar misalkan. Nah, yang selanjutnya itu menghargai pendapat. Kenapa kita harus menghargai pendapat? Karena dalam setiap orang ingin dihargai juga. Jika kita ingin dihargai, kita juga perlu menghargai orang lain. Maka dari itu, dalam menghargai pendapat ini, misalkan dalam suatu diskusi, kita harus mendengarkan pendapat orang lain, setidaknya menghargai pendapat tersebut dan tidak menjelas ketika orang memberikan pendapat. Ya, begitu. Selanjutnya, mentaati tata tertib. Maksudnya adalah ketika misalkan di sekolah sudah disepakati adanya tata tertib yang dibuat oleh sekolah dengan komite, ya, anak-anak harus bisa mentaati tata tertib tersebut karena tata tertib merupakan suatu kesepakatan yang harus dihargai dan dilaksanakan. Nah, lanjut pada sila kelima. Sikap yang sesuai
dengan sila kelima, yaitu sila yang berlambangkan padi dan kapas ini. Salah satunya adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, berbuat yang adil. Ya, artinya tidak pilih kasih. Di sana contohnya adalah adil memberikan kasih sayang di rumah untuk orang tuanya. Ketika adiknya digendong, kakaknya juga digendong, dan adil ketika ada satu buku dibaca secara bersama-sama, dan kedua kakak beradik itu mendapat kasih sayang yang sama, ya, jadi adil. Kemudian tidak membedakan teman kaya dan yang miskin. Jadi keadilan ini juga termasuk seperti itu, tidak membedakan adanya membedah teman yang kaya saja diajak bermain, ya tidak boleh seperti itu. Kita semua sama, ya. Nah, yang ketiga itu menghargai karya orang lain. Jadi salah satu sikap adil juga adalah menghargai karya orang lain, karena dengan menghargai ini kita juga bersikap adil kepada orang lain, karena kita juga ingin dihargai seperti orang lain menghargai kita, dan begitu juga adanya timbal balik, sehingga muncullah sikap adil yang akan terus berkesinambungan. Nah, bagaimana? Sudah jelas ya sikap-sikap yang sesuai. Kita akan lanjutkan. Nah, pada sesi ini kita akan mencoba menganalisis dari gambar tersebut. Apa yang dapat kita analisis? Yaitu pertama, caranya adalah coba kita amati dulu gambar yang ada di sana. Amati di setiap orang tersebut, mereka sedang melakukan apa. Cermati dan coba pikirkan apa yang sedang dilakukan dan mengapa hal itu dilakukan, dan apa saja yang berhubungan dengan sikap yang dilakukan itu berhubungan dengan sila Pancasila, sehingga nanti anak-anak bisa menentukan nilai sila yang sesuai. Baik, jika sudah jelas, pertama, nah pada sila pertama jelas ya, di sana terlihat sekali tidak ada membedakan agama dalam suatu pekerjaan itu, ya. Pekerjaan bersih-bersih lingkungan itu tidak membeda-bedakan agama. Ada seorang yang memakai jilbab di sana, itu terlihat ya beragama Islam, dan yang lain juga mungkin ada yang beragama lain, dan tidak dibedakan, itu sama semuanya, tidak ada yang membeda-bedakan itu. Jadi mereka bekerja tanpa memandang adanya agama A, B, dan C, jadi semuanya sama. Kemudian kira-kira apa yang berhubungan dengan sila kedua, sikap-sikap yang sesuai sila kedua? Nah, itu yang muncul pada sila kedua, saling membantu. Jadi di sana ada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan mereka rukun sekali ya, terlihat saling membantu. Ada yang saling membantu mengangkat, ada yang bekerja menyapu dan lain-lain. Mereka saling membantu sehingga pekerjaan itu cepat selesai. Nah, kira-kira di sila ketiga apalagi yang muncul? Ya, tentu ini adalah kegiatan gotong royong. Jadi kegiatan di situ adalah gotong royong, artinya saling membantu dalam melakukan pekerjaan agar pekerjaan tersebut cepat
selesai, karena dengan gotong royong dapat menghemat tenaga dan juga waktu. Selanjutnya pada sila keempat, yaitu menghargai pekerjaan. Jadi semua pekerjaan di sana tidak ada yang tidak mendapat pekerjaan, semuanya mendapat bagiannya masing-masing. Ya, artinya menghargai pekerjaan yang diberikan oleh pemimpin. Misalkan di sana dipimpin oleh kepala lingkungan, kepala desa, atau ketua RT misalkan. Kalau di Bali misalkan Kelian Banjar, Kelian Adat, dan lain-lain. Nah, di sila kelima, adil dalam bekerja. Ya, adil dalam artian misalkan perempuan karena dianggap layak mengerjakan, misalkan menyapu, adil. Ya, yang bapak-bapak tenaganya lebih kuat, dia mencangkul, mengangkat barang yang berat-berat, seperti itu ya. Jadi adil dalam artian mereka bekerja sesuai dengan apa yang bisa dikerjakan, dan pekerjaan itu juga tidak pilih kasih ya. Sudah baik, jika sudah jelas, tentu anak-anak tadi sudah belajar dengan baik dan kita sudah pelajari dari awal. Yang sudah kita pelajari dari awal itu apa? Nah, pertama, nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, nilai-nilai ini juga di dalamnya ada simbol sila Pancasila. Kemudian yang kedua, ada sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, dan di sana mencoba juga menganalisis sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Baik, demikianlah materi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang Pak Guru jelaskan. Ada pesan di akhir kalimat ini, atau di akhir pembelajaran ini, itu jangan menyempitkan makna belajar, karena belajar tidak untuk mempersempit sudut pandang. Ya, terima kasih. Sekian.